Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Chandraniti Lestari dengan NIM 240101201300045 dari jurusan Matematika Universitas Diponegoro. Pada semester ini, saya sedang menjalani KKN konversi. Konversi ini diambil dari kegiatan studi independen di Mitra Celerats. Pada kegiatan studi independen ini, terdapat banyak sekali materi yang saya dapatkan. Salah satunya adalah materi statistika. Dalam materi statistik tersebut, terdapat beberapa pembahasan. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah pembahasan mengenai data to wisdom. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin membagikan sedikit ilmu yang saya peroleh mengenai materi tersebut. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai data to wisdom, yaitu mengenai pengertian, ilustrasi, dan juga mengenai prosesnya sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan. Materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian data to wisdom. Apa sih data to wisdom itu? Data to wisdom merupakan proses bagaimana sebuah data dapat membuat sebuah kebijakan. Dalam data to wisdom tersebut terdapat sebuah proses sekuensial, yaitu bagaimana sebuah data diolah menjadi informasi atau information, kemudian dari informasi tersebut berubah menjadi pengetahuan atau knowledge, dan kemudian dari pengetahuan tersebut membutuhkan sebuah pemahaman atau understanding yang kemudian dapat menjadi sebuah kebijakan atau wisdom. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian dan perbedaan antara data, information, dan juga knowledge. Secara umum, data dapat diartikan sebagai fakta yang dimana jika ia berdiri sendiri, maka ia tidak akan memiliki arti ataupun makna. Data biasanya dalam bentuk karakter, numerik, dan simbol. Data akan memiliki arti jika diberi konteks atau melalui proses tertentu. Dalam organisasi, untuk mencapai tujuannya, data perlu diolah sehingga dapat menjadi informasi. Data tersebut perlu diubah sehingga dapat menjadi informasi yang bermakna dan dapat disajikan dalam format yang paling mudah untuk digunakan. Data harus diproses dalam konteks untuk memberikan makna. Informasi adalah data yang telah diproses dalam suatu konteks atau data yang telah diproses sehingga memiliki arti. Secara umum, informasi dapat kita peroleh dari data yang telah ditambah konteks sehingga mendapatkan arti. Suatu informasi dikatakan memiliki kualitas yang bagus jika memenuhi beberapa poin berikut. Yang pertama yaitu akurat, kedua up to date atau mutakhir, relevan, lengkap, on time, disajikan dengan tepat, dan mudah untuk dipahami. Knowledge atau pengetahuan adalah pemahaman aturan yang diperlukan untuk menginterpretasikan informasi. Pengetahuan sama dengan informasi yang ditambah dengan aturan. Aturan tersebut memberitahukan dampak atau akibat yang akan terjadi dari sebuah kebijakan yang akan kita ambil. Expert adalah seorang pekerja yang memiliki pengetahuan yang fokus pada keahlian tertentu, memiliki pengetahuan khusus yang menjadikan mereka sebagai seorang ahli. Berdasarkan aturan formal dan informal, mereka telah belajar melalui pelatihan dan pengalaman. Contoh yang termasuk expert adalah dokter, manajer, pustakawan, dan ilmuwan. Materi selanjutnya yaitu wisdom atau kebijakan. Berikut disajikan sebuah ilustrasi di mana terdapat beberapa gambar. Gambar yang pertama yaitu gambar petani yang sedang menanam padi. Gambar yang kedua yaitu pemberian pupuk pada tanaman. Gambar yang ketiga yaitu seorang petani yang tidak dapat memperoleh pupuk untuk tanamannya. Dan yang gambar terakhir adalah gambar kartu tani untuk para petani di Indonesia. Berdasarkan ilustrasi di atas, gambar pertama merupakan data. Indonesia dikenal sebagai negara agraris di mana masyarakatnya banyak yang bermata pencaharian sebagai petani. Petani di Indonesia biasanya memiliki lahan yang mereka olah baik secara konvensional maupun modern. Untuk gambar yang kedua merupakan sebuah informasi di mana lahan pertanian yang luas dan subur serta SDM yang memadai tentunya belum cukup untuk mengolah lahan pertanian secara maksimal. Dibutuhkan faktor tambahan dari luar yakni pemberian pupuk agar dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Untuk gambar yang ketiga merupakan knowledge di mana
Penggunaan pupuk kandang tentu belum cukup untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dibutuhkan pupuk kimia untuk memperbaiki nutrisi pada tanaman serta memperbaiki kualitas serta kuantitas tanaman. Karena banyaknya petani yang ada di Indonesia, membuat sulitnya pasokan pupuk bersubsidi. Hal ini berakibat pada penyalahgunaan yang dilakukan oleh beberapa oknum sehingga membuat pupuk sulit untuk ditemukan. Dan pupuk yang dijual tanpa subsidi memiliki harga yang sangat mahal, sehingga hal ini memberatkan petani di Indonesia. Kemudian untuk gambar yang keempat, yaitu wisdom, didasari dari permasalahan pemasokan pupuk di Indonesia yang membuat pemerintah memberlakukan kebijakan untuk membuat kartu tani bagi setiap petani untuk mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah guna memenuhi kebutuhan pupuk bagi para petani. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Berdasarkan ilustrasi yang telah dijelaskan di atas, maka dari data yang diolah menjadi informasi, kemudian dengan pengetahuan akan menjadi sebuah kebijakan atau wisdom bagi suatu hal. Maka dari itu, wisdom dapat diartikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan efektivitas. Kebijakan dapat menambah value atau nilai dan juga berpengaruh pada judgement.